Shalom teman-teman dan Bu Vini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil reviewan artikel kami. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Vernika Dini, dan kedua rekan saya ada Octavia Cahya Mutiara dan Hening Widya Astuti. Nah, dalam artikel ini, kami mendapat judul Kepemimpinan Virtual. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan pendahuluan tentang kepemimpinan virtual. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, pengaturan kerja virtual menghadirkan tantangan yang berkembang untuk solusi cepat dari masalah kompleks organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan karyawan berbakat dan ahli dengan menghilangkan hambatan ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, perusahaan sedang menyelidiki peningkatan kinerja tim virtual secara mendalam. Pengaturan kerja virtual merevolusi tempat kerja dengan memberikan tingkat responsivitas dan fleksibilitas yang tinggi. Pengaturan kerja virtual juga memiliki banyak masalah dan tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kinerja tim. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pengaturan kerja modern adalah kepemimpinan virtual. Makalah ulasan ini menyajikan pengantar kepemimpinan virtual, keuntungan dari lingkungan kerja virtual, tantangan dan rekomendasi bagi para pemimpin virtual untuk meningkatkan kinerja tim virtual. Artikel ini juga menawarkan tinjauan penelitian yang diterbitkan sebelumnya dan melaporkan temuan tentang kepemimpinan tim virtual dalam perjuangan untuk menyajikan keadaan saat ini bekerja pada topik ini. Latar belakang artikel ini adalah lingkungan kerja organisasi telah berubah sekarang. Saat ini, kegiatan bisnis telah menjadi lebih global dan kompetitif dibandingkan dengan masa lalu. Semua ini terjadi karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat pekerjaan menjadi lebih dinamis dan multidimensi. Untuk menanggapi perubahan tersebut, struktur organisasi, sistem, dan proses telah ditingkatkan dan menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Karena kemajuan teknologi seperti itu, tren tim virtual sebagai unit organisasi telah meningkat. Saat ini, banyak organisasi telah beralih dari kerja tim konvensional ke kerja tim virtual. Konsep gaya kerja virtual bukanlah hal baru. Melalui teknologi komunikasi, jenis pekerjaan ini telah dipraktikkan sejak bertahun-tahun, dan literatur yang luas tersedia tentang topik ini pada saat ini. Namun, konsep pengaturan kerja virtual tetap tidak memuaskan dan dianggap sebagai kelas 2 atau sesuatu yang harus dilakukan ketika seseorang tidak dapat berpergian. Selanjutnya, karena globalisasi yang lebih cepat dan untuk menyambut generasi Y di dunia korporat, kepedulian terhadap lingkungan virtual untuk kualitas kerja yang lebih baik menjadi lebih penting karena kemajuan teknologi. Organisasi sangat bergantung pada tim virtual untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ini adalah tantangan yang lebih besar untuk memimpin tim seperti literatur yang berlaku tentang kepemimpinan tim virtual tidak diterjemahkan langsung ke dalam konteks kepemimpinan. Hampir setiap organisasi era saat ini terlibat untuk bekerja dalam pengaturan lingkungan virtual, baik sepenuhnya atau sebagian, terutama perusahaan multinasional yang sangat bergantung padanya. Tidak sulit bagi perusahaan manapun untuk menyiapkan lingkungan kerja virtual, bagi perusahaan manapun untuk menyiapkan lingkungan kerja virtual akhir-akhir ini karena ketersediaan infrastruktur dan perangkat lunak yang mudah. Namun, kepemimpinan adalah pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan di lingkungan seperti itu setiap saat. Makalah ini mengeksplorasi perspektif kepemimpinan virtual dengan menjelajahi literatur yang ada tentang topik ini. Diyakini bahwa makalah tinjauan ini akan membantu para pemimpin virtual untuk memahami pengaturan kerja virtual dengan cara yang lebih baik dan pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan kinerja tim. Rumusan masalah dari artikel ini adalah yang pertama adalah, apakah gaya kepemimpinan virtual berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja konvensi lingkungan kerja? Kemudian ada, apakah kepercayaan dianggap sebagai elemen fundamental untuk manajemen tim dan motivasi? Yang terakhir, apa jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja anggota, kohesi tim, dan koordinasi? Kemudian untuk variabel penelitian di sini adalah
gaya kepemimpinan virtual yang merupakan X1, kepercayaan virtual merupakan X2, dan Y-nya adalah kinerja anggota. Di mana hipotesis satu yaitu adalah gaya kepemimpinan virtual memiliki hubungan dengan kinerja anggota, dan hipotesis dua yaitu kepercayaan virtual memiliki hubungan dengan kinerja anggota. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengikat literatur yang tersedia terkait dengan kepemimpinan tim virtual dan membuat beberapa rekomendasi untuk para pemimpin dan praktisi untuk peningkatan kepemimpinan tim virtual. Artikel ini mengulas prinsip-prinsip umum mengenai pengelolaan dan kepemimpinan pengaturan lingkungan virtual. Namun, ada kebutuhan untuk mempelajari manajemen dan kepemimpinan pengaturan lingkungan virtual secara lebih spesifik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Octavia Cahya Mutiara. Dipersilakan. Fenomena gap. Pada penelitian virtual leadership menemukan bahwa sebuah eksperimen dilakukan oleh Purvanova dan Bono pada tahun 2009 tentang kepemimpinan transformasional dalam konteks tim virtual dan tim tatap muka konvensional. Ada 30 pemimpin yang bagus untuk memimpin kedua tim. Peringkat pemimpin berbeda antara keduanya karena dalam tim virtual mereka ternyata menjadi pemimpin yang lebih efektif karena mereka telah meningkatkan gaya kepemimpinan transformasi. Analisis di tingkat tim juga membuktikan bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional semakin kuat di dunia maya daripada tim tatap muka. Disimpulkan oleh penulis bahwa kepemimpinan transformasional memiliki dampak yang besar pada tim virtual dan pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional dalam tim virtual dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih. Teori-teori. Menurut Bell dan Kozlowski tahun 2002, kepemimpinan memiliki dua fungsi utama dalam konteks tim virtual, yaitu pengembangan tim dan manajemen kinerja. Pemimpin tim virtual perlu mendistribusikan aspek fungsi ke tim dan harus menjadikan tim sebagai tim yang dikelola sendiri. Anggota tim membutuhkan komitmen dan konsistensi dengan tim, dan ini harus dilakukan oleh kepemimpinan yang luar biasa. Avolio dan Kahai tahun 2003 menjelaskan pengaruh teknologi pada kepemimpinan dengan mengeksplorasi dampak kepemimpinan pada pemimpin pengikut tim dan organisasi. Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa kepemimpinan bukan hanya perpanjangan dari kepemimpinan tradisional, tetapi cara yang berubah yang harus diikuti oleh para pemimpin dan pengikut di dalam dan di luar batas-batas organisasi. Mereka juga mengklarifikasi bahwa mungkin saja ada beberapa aturan umum antara kepemimpinan virtual dan tradisional. Menurut Zakaro dan Bader tahun 2003, pemimpin organisasi menghadapi dua jenis tantangan. Satu adalah meningkatnya penyebaran global pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan, dan yang kedua adalah ledakan eksponensial teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah pada interaksi sehari-hari yang sering dengan perguruan tinggi, bawahan, dan bos bubar secara fisik. Menanggapi perubahan ini, para ilmuwan organisasi menyatakan untuk berbicara tentang leadership untuk melakukan proses kepemimpinan dengan menggunakan saluran elektronik. Penulis berasumsi bahwa dengan laju perkembangan informasi, pertumbuhan organisasi, dan jangkauan global diharapkan dalam waktu dekat ini leadership akan menjadi masalah rutin daripada pengecualian apa yang kita pikirkan tentang kepemimpinan organisasi konstitusional. Gur tahun 2004 berpendapat bahwa leadership adalah konsep baru dengan banyak ketidakpastian karena ada perbedaan dalam memimpin organisasi tradisional dan yang dengan lingkungan pengobatan teknologi, dan dia mengatakan bahwa harus ada lingkungan sosial yang sesuai dengan leadership, harus mampu menyampaikan keterampilan melalui teknologi. Greenberg dan Antonucci tahun 2007 telah memeriksa kepercayaan dalam lingkungan tim virtual dan mengatakan bahwa itu hanya dapat dibangun selama waktu karena perilaku yang layak dipercaya di masa lalu.
Sulit untuk menghasilkan kepercayaan dalam tim virtual karena tidak ada kontak fisik pada catatan masa lalu individu tersebut. Studi mengungkapkan bahwa kepercayaan dapat dibangun dalam tim virtual dengan sangat cepat, tetapi kepercayaan itu dapat dibatasi atau lemah. Greenberg mengatakan 3 komponen yang dapat membantu membangun kepercayaan adalah kemampuan, kebajikan, dan integritas. Penulis telah mengusulkan bagaimana e-leadership dapat membangun dan memelihara kepercayaan melalui seluruh kehidupan proyek. Potensi manfaat dan fleksibilitas ditawarkan oleh pengaturan kerja tim virtual, tetapi ada juga tantangan yang terkait dengan kepemimpinan lingkungan tersebut. Hunsaker dan Hunsaker tahun 2008. Beberapa tantangan yang harus dihadapi tim virtual telah disebutkan oleh Gibson dan Cohen tahun 2006, adalah kesalahan teknologi, kesalahan komunikasi, konflik internal, proses kerja yang tidak layak, dan tantangan dalam mendukung sistem shared work tahun 2009 telah mencatat bahwa pada awalnya kepemimpinan tim virtual dianggap penting hanya untuk bisnis besar, tetapi saat ini telah menjadi penting untuk hampir setiap bisnis yang berusaha untuk makmur. Untuk tim virtual dan manajemen kerja tim, perusahaan tidak diharuskan membuat kantor di luar negeri dan di kota yang berbeda, namun para pemimpin virtual diperlukan untuk membangun dukungan dan sistem manusia dan teknis untuk membuat organisasi yang mampu bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Kepemimpinan virtual adalah tugas besar yang menunjukkan pengaruh seorang pemimpin karena memimpin orang di seluruh dunia yang memiliki zona waktu, bahasa, dan budaya yang berbeda merupakan pekerjaan yang rumit. Jaringan teknologi email telah dibahas oleh Bishop, Leopold, Glusing, Danowski, dan Eaton tahun 2010 untuk mendukung tim virtual yang bekerja secara global. Penulis menerima bahwa dalam sejarah manajemen karyawan yang berbeda di lokasi yang berbeda, sebagian besar mempercayai email untuk melacak masalah, mengelola kinerja, dan mendistribusikan beban kerja. Tetapi metode ini tidak berlaku untuk volume data yang tinggi karena informasi yang tidak mencukupi. Akibatnya, pemahaman anggota tim virtual dari manajer jauh terdistorsi oleh informasi yang tidak memadai dibandingkan dengan informasi yang biasanya mereka peroleh dengan berhubungan dekat dengan karyawan. Untuk membuat manajer virtual lebih memahami, penulis telah mengusulkan seperangkat alat yang disebut Digital Diffusion Dashboard yang menyediakan matriks analitik untuk pemahaman yang lebih baik tentang jaringan di mana ia terhubung dengan tim virtual. Alat-alat ini menyajikan analitik yang relevan dengan volume, waktu, interaksi karyawan secara teratur, pengaruh budaya pada karyawan, kolaborasi tim, interaksi, emosi, dan kolaborasi. Selain itu, alat tersebut juga digunakan untuk mengadopsi prospek global baru di pergantian staf karena mempersingkat waktu perubahan untuk karyawan yang ada dan yang masuk. Pengukuran ini memiliki pengaruh yang kuat, khususnya dalam tim virtual di mana ada kebutuhan untuk membantu dan mengisi kesenjangan lokasi dan kinerja. Metodologi penelitian. Teknik penelitian makalah ini menggunakan paradigma penelitian sebagai dasar untuk menyajikan literatur kepemimpinan virtual yang dapat meningkatkan keberhasilan manajemen tim virtual melihat kemajuan teknologi dan informasi yang menjadi lebih global dan kompetitif. Populasi dilaksanakan di Universitas Internasional Ripah, Aslamad yang berlokasi di Pakistan, dan universitas lainnya Universitas Haripur dan di Pakistan. Hasil penelitiannya, upaya substansial telah dilakukan untuk memahami pengaturan lingkungan virtual, tetapi masih banyak kekhawatiran dan tantangan yang terkait dengan kerja tim yang efisien. Dalam pengaturan lingkungan ini masih tersisa. Sebagian besar literatur dalam artikel ini telah ditinjau untuk memahami tim virtual dan kepemimpinan, tetapi banyak perspektif baru yang terkait dengan kepemimpinan virtual mulai muncul. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menyingkat literatur yang tersedia terkait dengan kepemimpinan tim virtual dan membuat beberapa rekomendasi untuk para pemimpin dan praktisi untuk peningkatan kepemimpinan tim virtual. Artikel ini mengulas prinsip-prinsip
umum mengenai pengelolaan dan kepemimpinan pengaturan lingkungan virtual. Namun, ada kebutuhan untuk mempelajari manajemen dan kepemimpinan pengaturan lingkungan virtual secara lebih spesifik. Dalam pengaturan lingkungan virtual, seperti yang telah kita bahas bahwa pemimpin dapat memantau kinerja anggota tim dengan memeriksa file repositori mereka tanpa memberitahu mereka. Metode evaluasi ini mengarah pada pertanyaan etis sehubungan dengan privasi dan kepercayaan. Sebuah penelitian diperlukan untuk menentukan bahwa jenis metode tersebut etis untuk pengumpulan informasi atau ada kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan anggota sebelum mengakses repositori tersebut. Jika metode ini bukan cara yang etis untuk mengukur kinerja tim, maka perlu ditemukan metode etis untuk mengukur kinerja melalui penelitian di lingkungan virtual. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja konvensi lingkungan kerja. Karena perhatian kami adalah dengan kepemimpinan virtual, maka harus ada pekerjaan penelitian sehubungan dengan dampak gaya kepemimpinan yang berbeda pada kinerja tim virtual. Kepercayaan dianggap sebagai elemen fundamental untuk manajemen tim dan motivasi. Namun, dalam pengaturan kerja virtual, hubungan dan kepercayaan dibatasi oleh teknologi. Dalam hal ini, kepercayaan menjadi tantangan yang signifikan bagi para pemimpin virtual. Membangun kepercayaan dalam lingkungan virtual sangat penting bagi para pemimpin tim dan dalam skenario ini. Ada kebutuhan untuk mempelajari bagaimana kepercayaan virtual dapat dibangun dalam konteks lingkungan pengaturan virtual. Penelitian tambahan diperlukan untuk memeriksa apakah rekomendasi yang diberikan dalam tinjauan ini untuk pemimpin tim dan praktisi berlaku dalam pengaturan lapangan dengan memeriksa kerja tim virtual. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja anggota, kohesi tim, dan koordinasi. Akhirnya, diharapkan pekerjaan pada kepemimpinan virtual dan aspek-aspek yang berbeda akan terus berlanjut dan harus dilanjutkan karena peran dan tanggung jawab pemimpin virtual berubah dengan mengacu pada perubahan teknologi. Selalu ada kebutuhan untuk menanggapi lingkungan dan kerja revolusioner dari tim virtual. Demikian pula, diharapkan para sarjana harus fokus pada pengembangan teori pengaturan tim virtual dan teori-teori yang diterapkan pada pengaturan kerja konvensi harus diubah oleh para sarjana untuk didefinisikan ulang untuk pengaturan kerja virtual. Kesimpulannya, dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bergerak lebih maju menuju organisasi virtual. Ada kebutuhan untuk mengenali peran dan tanggung jawab para pemimpin di lingkungan kerja ini. Pengaturan kerja virtual telah meningkatkan kemampuan organisasi bisnis untuk menghasilkan produk dan layanan serta distribusinya. Ini juga meningkatkan kepuasan dan efisiensi kerja dan memberikan kesempatan pada kepemimpinan untuk memajukan bisnis. Sangat jelas bahwa kepemimpinan tim virtual memerlukan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan untuk memimpin tim. Dalam pengaturan virtual, anggotanya berasal dari geografi, budaya, dan keterampilan yang beragam, sungguh merupakan tantangan untuk mengkoordinasikan dan menjembatani kesenjangan antara tim tersebut. Ini adalah tanggung jawab utama pemimpin untuk membangun hubungan kerja di mana anggota tim bekerja dengan bebas, berbagi pengetahuan, keahlian, merasa nyaman, dan harus memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tim. Pemimpin tim virtual juga bertanggung jawab atas perasaan emosional, kohesi, norma, berbagi pengetahuan, dan motivasi anggota untuk membuat komitmen anggota terhadap tujuan organisasi.
Ini membutuhkan manajemen untuk mengembangkan keterampilan baru dalam pemimpin virtual. Jadi ada kebutuhan untuk pelatihan pemimpin virtual, ada juga kebutuhan untuk pelatihan anggota untuk memoles keterampilan mereka. Karena merupakan tantangan besar untuk pemimpin virtual, maka imbalan harus cukup besar untuk memotivasi para pemimpin untuk cara kerja ini. Karena jenis tim ini memerlukan akses ke pakar di zona geografis lain. Oleh karena itu, anggota tim juga harus menyadari norma dan nilai budaya mereka. Anggota tim terus dilatih sedemikian rupa sehingga mampu berpikir global dan bertindak lokal adalah umum untuk memahami bahwa ketika organisasi bekerja dalam pengaturan lingkungan virtual, ada beberapa untuk memodifikasi lingkungan kerja dan praktik kepemimpinan. Terakhir, diharapkan ke depan, organisasi akan mempersiapkan para pemimpin untuk manajemen tim virtual. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.